Halo, perkenalkan nama saya Nur Kafifa Sapti Amarsani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai AFL 2 dari mata kuliah The Nature of Members. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis keluarga saya yaitu Arwah Percetakan. Arwah Percetakan mengelompokkan customer-nya menjadi B2B dan juga B2C. Kelompok B2B juga akan dikelompokkan sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena setiap bidang memiliki penanganan, kebijakan, sistem, dan alur produksi yang berbeda-beda. Jadi akan ada divisi yang mengerjakan orderan beberapa unit rumah sakit, beberapa pabrik, bank, dan lain-lain. Juga ada divisi B2C yang melayani pesanan dalam jumlah kecil. Pabrik dan B2C dipegang oleh anak pertama, rumah sakit dipegang oleh anak kedua, dan sisanya masih dipegang oleh generasi pertama. Bisnis kami menganut model bisnis Family Owner Manager, karena kami menginginkan segala kepentingan dan pengambilan keputusan dipegang oleh anggota keluarga inti, agar nantinya dapat diteruskan ke anak cucu. Keluarga juga tidak ingin jika kepentingan perusahaan seperti financial atau rahasia perusahaan lainnya diketahui oleh kerja asing. Namun, kami masih menggunakan tenaga kerja profesional untuk mengembangkan perusahaan kami. Dilema fundamental. Meskipun ada prinsip atau peraturan yang baik tertulis ataupun tidak tertulis, seperti yang kita tahu sendiri, family business itu cenderung lebih santai dan juga fleksibel. Nah, ketidakpastian tersebutlah yang dapat menimbulkan dilema atau konflik. Dilema fundamental yang pertama yaitu sebelum menikah, anak kedua memulai bisnis yang 100% dimodali oleh perusahaan. Sehingga bisa dibilang bisnis yang dijadikan oleh anak kedua ini merupakan bagian dari bisnis keluarga kami. Dan pasangan dari anak kedua ini memberikan banyak bantuan dan kontribusi yang besar terhadap kemajuan bisnis yang dijalankan sebagai seorang profesional. Sehingga setelah menikah, anak kedua mengharapkan suaminya dapat secara resmi terlibat dalam berjalannya bisnis. Sedangkan keluarga menganggap bahwa hanya keluarga inti yang dapat terlibat dalam family business untuk menghindari hadirnya konflik. Dan untuk menyelesaikan dilema ini, kami melalui banyak sekali diskusi dan juga perdebatan. Karena ya tentu saja, hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip yang sudah kami tentukan sebelumnya. Karena bagaimanapun sang menantu akan terlibat dalam inti family bisnis ini. Namun anak kedua menjelaskan bahwa seiring berkembangnya perusahaan, ia tidak akan mampu untuk mengelola bisnisnya sendiri. Walaupun ada saran di mana kakak atau adiknya bisa membantu, namun ia harus menjelaskan bahwa saat ini perusahaannya sedang membutuhkan tenaga kerja profesional. Dan ia beranggapan bahwa menggandeng suaminya lebih baik daripada menggunakan tenaga profesional asing, karena selain suaminya memiliki kemampuan secara profesional, suaminya dapat dipercaya dan telah mengetahui dengan baik bisnis yang dijalankannya. Sehingga dengan diskusi panjang, pada akhirnya keluarga menyetujui bahwa terlibatnya suami dari anak kedua untuk terlibat dalam bisnis sebagai profesional dan owner karena merasa suami dari anak kedua dapat membuktikan performa dan kemampuannya. Namun dengan ketentuan, ia tidak dapat mencampuri kepentingan bisnis selain bisnis yang dijalani dengan istrinya. Berikut merupakan dilema fundamental yang kedua. Dengan adanya departemen atau divisi yang mengatur berbagai customer, perusahaan mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan yang ada. Karena sistem pembayaran dari setiap customer juga berbeda tergantung kontrak yang ada. Sistem pengelolaan keuangan juga masih konvensional, sehingga terdapat kemungkinan banyak kesalahan yang tidak terdeteksi. Selain itu, pengelola dari setiap jenis customer juga berbeda, sehingga perusahaan berpikir untuk mengganti tenaga kerja profesional untuk membantu merapikan dan memperbaiki sistem keuangan perusahaan. Namun, hal tersebut bertentangan dengan prinsip perusahaan yang tidak menginginkan pekerja di luar keluarga untuk mengetahui urusan finansial perusahaan. Dan untuk menyelesaikan dilema kedua ini, kami melakukan banyak diskusi dan dalam diskusi tersebut muncul saran untuk menyerahkan urusan keuangan atau finansial kepada anak ketiga. Karena anak ketiga merupakan satu-satunya generasi penerus yang secara resmi belajar mengenai manajemen bisnis dan juga keuangan, serta paling dekat dengan teknologi. Anak ketiga sendiri saat itu masih belum memegang tanggung jawab apapun dalam perusahaan dan baru berada di jabatan terendah dalam proses produksi untuk lebih memahami jalannya bisnis, serta tidak memiliki pengalaman bekerja sebelumnya. Meski dirasa kurang, perusahaan tidak menginginkan keuangan bisnis mendapat campur tangan orang asing. Sehingga secara bertahap, saat ini anak ketiga mengurus keuangan dari customer pabrik karena, merupakan salah satu jenis customer yang memiliki prosedur keuangan dalam bisnis yang paling rumit.
Namun, perusahaan berencana untuk menggait penasihat keuangan untuk memperbaiki sistem keuangan ke depannya dengan tetap manajemen keuangan akan dipegang oleh anak ketiga. Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam perjalanan bisnis, sehingga perusahaan memerlukan cara yang tepat untuk menyelesaikan atau bahkan mencegah timbulnya konflik. Hal tersebut dapat meminimalisir dampak yang dihasilkan dari konflik tersebut. Berikut merupakan beberapa ketentuan yang kami tetapkan untuk meminimalisir dampak dari konflik atau bahkan mencegah terjadinya konflik. Setiap keluarga wajib menghadiri pertemuan yang diadakan setiap weekend seminggu sekali. Pertemuan tidak harus dilaksanakan secara formal. Dalam forum, setiap anggota keluarga akan menyampaikan ide atau kesulitan yang dialami. Setiap anggota wajib memberikan saran pada permasalahan yang dihadapi atau memberikan masukan terhadap anggota keluarga lain sebagai evaluasi. Diskusi serta pengambilan keputusan dan penyampaian segala keputusan harus dilakukan saat seluruh anggota keluarga hadir. Jika konflik tidak dapat menemukan titik terang saat itu juga, konflik akan kembali dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terdapat kemungkinan diadakan pertemuan lebih sering dari jadwal yang telah ditentukan. Sebelum keputusan disahkan, tidak boleh ada anggota yang masih menyimpan ketidaksetujuan. Segalanya harus diselesaikan pada saat pertemuan terjadi. Konstitusi bisnis keluarga. Dari awal didirikan, Arba Percetakan tidak memiliki peraturan yang tertulis dan dilindungi secara hukum. Kami hanya mengandalkan prinsip-prinsip yang diajarkan dan dianut oleh generasi pertama. Meski tidak jarang kami sebagai generasi penerus juga turut memberikan masukan mengenai prinsip yang akan kami terapkan. Sehingga dibuatlah konstitusi yang mengatur segala kepentingan perusahaan untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi ke depannya. Berikut merupakan family konstitusi dari Arba Percetakan. Yang pertama yaitu kebijakan mengenai bagian yang terlibat, pekerjaan, dan kebijakan pengunduran diri. A. Bagian yang terlibat. Bisnis keluarga ini akan dilanjutkan oleh anak-anak dari owner dan founder bisnis yang merupakan pasangan yang terkait dalam pernikahan. Anak-anak mereka sebagai generasi penerus memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menentukan keputusan sebagai jajaran direksi. Pasangan dari generasi penerus boleh ikut terlibat jalan bisnisnya namun tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan. Keputusan sepenuhnya dipegang oleh owner, founder, dan generasi penerusnya. Pekerjaan dan promosi. Semua anggota keluarga atau generasi penerus harus memulai karirnya dalam bisnis keluarga di bagian paling bawah dalam struktur organisasi untuk mengerti dengan baik proses berjalannya bisnis. Promosi atau kenaikan jabatan akan dilakukan seiring dengan berkembangnya kemampuan dan kompetensi diri yang ditunjukkan hingga mencapai jabatan tertinggi, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Pekerja profesional yang bukan anggota keluarga memiliki target yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan, namun tidak dapat mencapai kedudukan tertinggi sebagai direksi. Keterikatan dengan bisnis. Generasi penerus terikat atau tidak dibolehkan meninggalkan atau mengundurkan diri bisnis keluarga. Generasi penerus diizinkan untuk memiliki pekerjaan lain atau memulai dan menjalankan bisnis baru. Namun tetap memiliki tanggung jawab dan harus melaksanakan tanggung jawab yang dimilikinya dalam bisnis jatuh, meneruskan dan mengembangkan bisnis keluarga. Kepentingan bisnis keluarga juga harus ditempatkan sebagai kepentingan paling utama. D. Aturan meninggalkan posisi. Saat generasi penerus memutuskan untuk memiliki pekerjaan lain atau mulai membangun bisnis baru, generasi penerus masih menjalankan tanggung jawab dan pekerjaannya sebagai direksi. Namun beberapa bagian yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pegawai di perusahaan akan menjadi kosong karena fokusnya terbelah dengan kegiatan barunya. Sehingga ia memiliki tanggung jawab untuk mencari pengganti yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelatihan sehingga penggantinya dapat melakukan tugasnya dengan baik sebelum sepenuhnya meninggalkan posisinya. Pengunduran diri dan pencatatan. Generasi penerus tidak diizinkan untuk mengundurkan diri, meninggalkan bisnis, dan melepaskan kewajibannya sebagai generasi penerus sepenuhnya. Terlebih jika penyebab pengunduran diri karena konflik personal. Konflik yang ada harus dilakukan secepat mungkin dengan dampak sekecil mungkin. Pengunduran diri diizinkan dengan alasan kesehatan yang tidak lagi mampu dan tidak sanggup untuk bekerja lagi. Jika ada generasi penerus yang melakukan hal yang sangat merugikan perusahaan seperti korupsi atau mementingkan diri sendiri, maka owner dan founder serta anggota pengurus lainnya berhak untuk melakukan penyemprotan secara pihak tanpa persetujuan dari pihak terkait. Yang kedua yaitu kebijakan mengenai kompensasi dan tunjangan yang diberikan perusahaan.
Kompensasi dan tunjangan. Kompensasi dan tunjangan merupakan hal yang wajib diberikan oleh perusahaan sebagai kewajiban karena menerima tenaga dari pekerja, termasuk generasi penerusnya. Pemberian kompensasi dan tunjangan juga memiliki bentuk apresiasi untuk para pekerja, menjamin kenyamanan di lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja. Dengan memberikan kompensasi dan tunjangan, juga dapat mempererat hubungan loyalitas perusahaan dan pekerja, dan dapat dijadikan sebagai pemacu agar pekerja lebih bersemangat dalam melakukan tugasnya. Kompensasi dan tunjangan ditentukan oleh owner, founder, dan juga generasi penerusnya. Kompensasi langsung. Pekerja berhak mendapatkan gaji sesuai dengan posisi, jabatan, dan jumlah jam kerjanya. Gaji reguler diberikan berdasarkan jam kerja dan jumlah hari setiap kerja per minggunya. Pekerja akan mendapatkan gaji tambahan jika melakukan lembur. Gaji tambahan lembur juga ditentukan berdasarkan berapa lama lembur dilakukan dan berapa banyak dalam seminggu. Pada Hari Raya Idul Fitri, pekerja juga akan mendapatkan tunjangan hari raya sebagai bentuk apresiasi kerja. Kompensasi tidak langsung dan non-finansial. Pekerja akan mendapatkan fasilitas penunjang seperti area kerja yang nyaman, makan siang gratis setiap harinya, hingga makan malam gratis jika melakukan lembur. Perusahaan juga menyediakan opsi Wi-Fi yang dapat digunakan saat jam istirahat. Perusahaan juga memberikan jam istirahat yang cukup setiap harinya, memberikan hari libur setiap tanggal merah atau hari besar. Perusahaan juga mengizinkan pekerja untuk mengajukan cuti dengan persyaratan memberikan notis beberapa hari sebelumnya jika durasi cuti lebih dari 1 hari. Setahun sekali atau setahun sekali atau 2 kali, perusahaan akan memberikan fasilitas hiburan atau wisata bersama di mana mengizinkan peserta untuk membawa 1 hingga 2 orang di keluarganya untuk liburan. Perusahaan juga memberikan tunjangan pembiayaan jika terjadi kecelakaan di tempat kerja. Nomor 3 yaitu kebijakan komunikasi dan kode etik. Perilaku dalam bisnis dan keluarga. Saat jam kerja, setiap anggota keluarga atau generasi penerus diharapkan dapat selalu memberikan sikap dan perilaku yang profesional. Begitu juga dengan owner dan juga founder. Harus memperlakukan generasi penerusnya secara adil dan tidak membeda-bedakan dibandingkan dengan pekerja lain. Penilaian atau evaluasi kerja juga dilakukan secara objektif. Setiap anggota keluarga harus dapat membedakan setiap dan sikap dan perilakunya pada saat jam bisnis atau bersama keluarga. Metode komunikasi dalam bisnis dan keluarga. Komunikasi dalam perjalanan bisnis harus dilakukan sejelas mungkin. Saat penyimpanan informasi harus disampaikan sekaligus pada semua anggota, keluarga, dan para direksi untuk menghindari miskomunikasi. Komunikasi mengenai bisnis tidak harus dilakukan saat jam kerja. Namun saat jam kerja bisnis, anggota keluarga tidak berkenankan membicarakan mengenai masalah pribadi atau keluarga, kecuali pada hal-hal darurat. Keluarga juga wajib mengadakan pertemuan rutin untuk menyampaikan berbagai hal termasuk membangun dan mempererat rasa kekeluargaan. Komunikasi terhadap publik. Setiap generasi penerus akan diberikan berbagai kesempatan untuk melatih skill komunikasi dengan partner bisnis, agar kedepannya dapat menjalankan hubungan yang baik dengan partner bisnis dan memiliki skill negosiasi yang baik. Setiap anggota keluarga harus mengerti batas-batasan yang bisa disampaikan kepada publik. Rahasia perusahaan tidak seharusnya disampaikan kepada publik untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat mengancam bertahan dan berkembangnya bisnis. Informasi yang disampaikan dan dirahasiakan. Setiap informasi penting mengenai bisnis harus disampaikan tanpa terkecuali kepada seluruh anggota keluarga. Karena seluruh anggota keluarga berhak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam mengambil keputusan. Sehingga tidak boleh ada hal yang disembunyikan sedikit pun, termasuk jika ada keluhan secara personal. Agar pihak terlibat dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki sikap ke depannya. Penyelesaian terhadap konflik. Saat timbulnya konflik, setiap anggota keluarga harus bersifat kooperatif dan menyelesaikan masalah dan tidak menghindari diskusi yang dijadwalkan atau pertemuan rutin setiap minggunya. Setiap anggota keluarga wajib untuk aktif dalam memberikan pemikiran dan pendapat. Setiap anggota keluarga juga harus berusaha saling memahami dan melihat dari sudut pandang satu sama lain untuk mencegah konflik yang semakin melebar. Nomor 4, kebijakan filantropi. Kegiatan rutin filantropi. Perusahaan secara rutin menyisihkan sebagian dari keuntungan dan dari kegiatan bisnis untuk disumbangkan setiap bulannya. Fokus utama kegiatan ini ditujukan untuk orang tua, pentas batang kara, dan pendidikan anak yatim atau piatu yang kesulitan secara finansial. Perusahaan tidak mengharapkan keuntungan dari kegiatan filantropi ini. Kegiatan ini sebenarnya didasari oleh
rasa kemanusiaan dan rasa ingin membantu masyarakat sekitar. Kegiatan ini dibuat oleh generasi pertama sebagai rasa syukur atas kebudayaan yang diterima selama ini. Pengambilan keputusan filantropi. Meskipun kegiatan ini dibuat oleh generasi pertama, yaitu owner dan founder dari bisnis keluarga, generasi penerus harus ikut andil dalam berjalannya kegiatan serta pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil meliputi seberapa besar keuntungan yang akan disisihkan untuk kegiatan filantropi, dan juga siapa saja yang akan menerima kebantuan dari perusahaan. Kriteria penerima bantuan. Fokus utama dari kegiatan ini adalah membantu orang tua renta dan sebatang kara yang tidak mampu bekerja, serta menyekolahkan anak yatim atau piatu yang kesulitan secara finansial. Yang pertama, yaitu orang tua yang dibantu tidak memiliki keluarga yang dapat diandalkan di sekelilingnya dan sudah tidak memiliki tidak dan, dan tidak mampu bekerja lagi karena kondisi fisiknya. Bantuan yang diberikan sebagian berupa sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tunjangan kesehatan juga akan diberikan, namun pihak perusahaan yang akan memberikannya langsung kepada rumah sakit. Namun tetap diberi uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Anak-anak yang akan di sekolah dipastikan tidak memiliki orang tua yang mampu membiayai pendidikannya. Jika ibu dari anak menikah lagi, maka perusahaan yang akan melepas tanggung jawabnya untuk menyekolahkan anak tersebut karena kini sudah memiliki ayah yang memiliki tanggung jawab untuk menyekolahkannya. Biaya yang dibutuhkan untuk pendidikan seperti SPP akan diberikan langsung kepada sekolah. Pembelian buku, seragam, dan lain-lain akan langsung diberikan berupa barang. Uang saku juga akan diberikan secara langsung kepada anak tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan bantuan oleh wali dari penerima bantuan dan perusahaan. 5. Kebijakan program pinjaman. Pinjaman dana perusahaan. Jika terdapat kondisi di mana anggota keluarga memerlukan pinjaman dana akan diutamakan dari dana pribadi owner, founder, atau generasi penerus lainnya terlebih dahulu untuk menghindari pencampuran dana perusahaan. Kondisi khusus. Dana perusahaan dapat digunakan sebagai pinjaman untuk anggota keluarga hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya kondisi yang darurat dan dana pribadi keluarga tidak dapat menolong karena besarnya dana yang diperlukan. Sebagai contoh adalah pinjaman dana untuk membangun usaha, kesehatan, dan lain-lain. Besar pinjaman. Besar pinjaman yang diberikan ke anggota keluarga tergantung dan akan seberapa besar urgensi dan tujuan peminjaman dana. Maksimal dana yang dapat diberikan adalah 25% dari total keuntungan yang didapat dari perusahaan. Program usaha. Pinjaman untuk usaha. Jika terdapat anggota keluarga memerlukan dana atau pinjaman dana, anggota keluarga atau perusahaan dapat meminjamkan dana sesuai kebutuhan dengan beberapa ketentuan. Pinjaman dari dana pribadi. Anggota keluarga mendapat bantuan pinjaman dari dana pribadi anggota keluarga lain untuk kepentingan membuat usaha baru. Kedua anggota dapat menentukan serta membuat kesepakatan akan besarnya dana yang dipinjamkan. Tahapan pengembalian dana serta pembagian saham dan kepemilikan dapat ditentukan serta disepakati antara dua anggota keluarga sendiri. Pinjaman dari dana perusahaan. Jika anggota keluarga mendapat bantuan peminjaman dana dari perusahaan untuk kepentingan membuat usaha baru, seluruh anggota keluarga harus menyetujui adanya peminjaman dana. Dana yang dipinjamkan tidak bisa diberikan 100% sekaligus. Dana akan diberikan secara bertahap agar tidak mengganggu jalannya perusahaan. Nantinya akan diadakan diskusi mengenai pengembalian dana. Terdapat dua pilihan, yaitu pengembalian dana secara utuh kepada perusahaan atau memberikan dividen kepada perusahaan. Hal tersebut akan didiskusikan secara matang dan tidak terburu-buru. Kebijakan terakhir yaitu arsip. Dokumen penting dipegang oleh anak perempuan tertua di keluarga. Ia bertanggung jawab menyimpan dan mengelola segala dokumen penting milik keluarga. Namun, semua anggota keluarga lainnya akan tetap memegang salinan dari dokumen-dokumen penting tersebut. Jika dirasa anak pertama tertua tidak berkenan atau kurang dapat dipercaya, anak perempuan tertua selanjutnya diberi kepercayaan untuk menyimpan seluruh dokumen. Berikut merupakan genogram serta peran dari masing-masing anggota. Bapak Bastomi sebagai founder dan juga CEO, Ibu Tanti sebagai CEO dan juga COO dari Arba Percetakan, Risti yaitu anak pertama sebagai OO dan divisi B2B, pabrik dan juga B2C. Eli yaitu anak kedua sebagai OO di divisi B2B, rumah sakit dan juga CMO, serta
serta founder dan juga CEO dari bisnis pribadi yang dijalankannya. Lalu, imam, yaitu suami dari anak kedua, yaitu menjadi COO bisnis pribadi yang dijalankan bersama istrinya. Lalu ada Pepi, yaitu anak ketiga, FO, khusus menangani keuangan divisi B2B pabrik. Peran yang diberikan kepada setiap generasi penerus dipertimbangkan dari kompetensi yang dimiliki serta pemahaman yang dimiliki dari setiap bagian. Berikut peran lebih rincinya. Uh, Christian sebagai anak pertama mengolah segala sesuatu yang berhubungan dengan customer B2B pabrik karena telah membantu memenuhi customer B2B pabrik dari awal kerjasama, sehingga ia mengetahui dengan baik alur operasional serta memiliki hubungan erat dengan para klien dari pabrik-pabrik tersebut. Lalu, Eli, yaitu anak kedua, mengolah segala sesuatu yang berhubungan dengan customer B2B rumah sakit, karena berperan dalam menggait beberapa rumah sakit sehingga mengerti betul sistematis operasionalnya, serta bertugas memasarkan bisnis berdasarkan pengalaman kerja dan juga kuliahnya. Lalu Pepi dan sebagai anak ketiga, bertanggung jawab mengelola keuangan dari divisi customer B2B pabrik berdasarkan pembelajaran yang didapatkan dari perkuliahan, serta dirasa memiliki kepekaan teknologi yang tinggi sehingga dapat mengubah sistem keuangan yang konvensional menjadi lebih tertata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.